boca bonga mai bonga ta lava de a ta be ongen goyang wih pindah pindah pindah.
mangga tutung. Lempagolo aho agang kali nanang biong nara lempagolo. Oh iya ho ya lempagolo. Lempagolo cha 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 cha. Lempagolo ci 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 ngreteranga ci. Golonea golonea ya lempagolo ngreteranga. Lompa. Pak. Ya. Pas. Pasti ada nak. Pasti. Toe! Toe! Gelang cepat. Gelang. Ya. Ikut. Senyum. Nama saya Konradus Jeladu, koreografer Sanggar Molas Naga Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya akan menjelaskan tentang permainan caci. Selama ini salah diterjemahkan permainan caci. Dan sering orang mengatakan itu tarian caci, tapi bukan tarian caci, melainkan permainan caci. Sedangkan tarian caci itu diambil gerak tarinya itu dari permainan caci, dan di sini ditata geraknya, ditata musiknya, ditata koreonya, ruang lingkupnya itu dibatasi, sehingga itu yang disebut tarian caci. Tapi saat ini saya memberikan aplikasi tentang permainan caci. Kita tahu 3 Manggarai, Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, budaya yang sama, bahasa yang sama. Tentu permainan caci ada latar belakangnya. Yang pertama, munculnya permainan caci di planet bumi 3 Manggarai Raya ini, pertama karena meminang seorang gadis. Biasanya orang Manggarai kalau ambil istri, maka wajib secara hukum atau secara hukum adat akan dilakukan permainan caci. Lalu permainan caci itu grupnya adalah tuan rumah atau orang tua dari seorang perempuan, dan tamunya adalah grup dari seorang laki-laki yang meminang gadis itu. Itu alasannya mengapa main caci itu diadakan. Kemudian caci. Ca artinya satu,
dan ci artinya ujian. Caci, ci gici ca. Permainan caci harus satu-satu. Yang diuji dalam permainan caci adalah suara merdu, penampilan menawan, lincah dalam memukul, cekat dalam menangkis. Filosofis dalam permainan caci adalah sebagai ritus pertobatan atau mencari kemurnian dan kesucian seseorang. Apabila seorang pemain caci kena di leher ke atas sampai muka, itu secara otomatis, secara budaya, bahwa orang itu mempunyai banyak dosa. Tapi kalau kena leher ke bawah, walaupun luka berdarah, itu tidak punya nilai. Tapi kalau kena bagian muka atau mata, nama lokalnya beke, maka manusia itu dianggap manusia berdosa. Atau mungkin dia acting berlebihan. Lalu syaratnya supaya yang kena, pertama tadi itu, alat peraga itu dikasih oleh seorang perempuan, didampingi oleh laki-laki. Lalu tujuannya, kalau grup laki-laki itu, keluarganya pada saat mereka pertengahan jalan, pada saat masuk seorang perempuan, tiba-tiba keluarganya meninggal. Maka yang dilakukan yang pertama adalah pada saat mereka lewat jembatan, maka mereka buat atraksi budaya kecil-kecilan namanya lamba vakas dan telur. Nah, vakas artinya gelaga, lamba artinya palang. Tapi mereka akan sumpah janji di situ. Wahai leluhur, kalau masih ada keluarga yang meninggal atau situasi yang tidak disenangi sesuai dengan budaya, maka roh jahat ini, kamu hanya batasnya di sini. Ini telur dan ini selai penghalang dan ambil gelaga, namanya lamba vakas. Kemudian munculnya permainan caci yang kedua adalah peresmian rumah adat yang baru. Klasiknya, setiap orang Manggarai kalau mendirikan atau membangun rumah adat yang baru, tentu melintasi ritual tertentu. Nah, peresmian rumah adat yang baru namanya congko lokap. Congko artinya angkat, lokap artinya sisa puing-puing, tapi itu bahasa kiasan. Tapi kalimat ini memiliki hukum kausal antara budaya Tuhan dengan alam. Jadi lokap dalam arti kalau masih ada dosa-dosa murni asli yang ada di kampung itu, maka dengan acara congko lokap ini, maka hentikan semua itu atau buang semua sial itu. Mari kita enjoy hidup yang baru, mari kita nikmati aturan yang baru, ikut aturan budaya, ikut tatanan budaya. Lalu munculnya permainan caci juga dari penti weki peso beo. Artinya pergantian tahun adat menurut adat orang Manggarai. Klasiknya pergantian tahun itu dilakukan pada bulan Desember di tanggal 31. Tapi pergantian tahun adat menurut adat itu biasanya sebelum bulan Desember. Jadi pergantian tahun adat ini juga dilakukan permainan caci. Nah, dalam pelaksanaan pergantian tahun, semalam suntuk mereka satu lagu berlingkaran namanya sanda. Nah, sanda itu sejenis lagu kelompok atau warga dengan berdiri dari malam sampai pagi dengan falsafah Pancasila, yaitu kebun untuk mencari nafkah, air sebagai air kehidupan, halaman untuk bermain, compang atau sentra sesajian di luar rumah adat, dan rumah sebagai tempat bernaung. Kemudian caci juga muncul. Itu bisa dimainkan permainan caci pada saat pelepasan kebun yang sudah digarap. Kebun yang sudah digarap bertahun-tahun, nah untuk menghutankan kembali, maka akan dilakukan ritual adat, namanya randang uma. Nah, kalau pelepasan kebun yang sudah digarap itu tanpa ritual adat, tidak potong kerbau, maka akan terjadi
perang tanding. Lah, ada kaitan dengan perang tanding dan caci. Jadi munculnya main caci itu juga identik dengan perang tanding. Kenapa? Tahun 50-an maka kekuatan magic yang dipakai. Dan apabila seorang pemain caci itu mati di tempat, tidak ada jerat hukum tertulis. Karena sudah ada lakukan negosiasi adat. Jadi tidak ada jerat hukumnya karena sudah musyawarah secara adat. Kemudian permainan caci itu tentu ada dia punya tangga-tangga atau prosedurnya. Pertama tadi, mekalandang itu tadi pada saat dia masuk di kampung saat bermain caci, dia harus mengitari arena caci. Setelah mengitari arena caci atau compang, dia baru masuk di dalam rumah adat. Nah, seorang pemain caci juga dia tidak boleh ungkapan samaran atau tunjuk kejagoannya dia pada saat dia terima pukulan pertama dan tidak boleh menyanyi. Saya berikan contoh. Kalau pemain caci itu biasa minum sopi untuk membakar gelora hatinya dia, untuk memberikan semangat supaya dia tidak rasa minder. Jadi kalau dia minum sopi atau arak, pertama dia tes dulu. Setelah tes dia rasa, oh ini keras. Nah demikian juga setelah terima pukulan pertama, tidak boleh paci atau buat samaran atau tidak boleh nyanyi. Sama halnya karena dia belum kuasa itu naga tanah di situ, dia belum kuasa. Begitu nanti dia sudah rasa minum pertama, minum kedua dia sudah rasa, dia telan sampai habis. Berarti dia sudah rasakan sebelumnya bahwa ini keras ini sopi. Demikian juga pemain caci. Begitu terima pukulan yang kedua, dia harus buat samaran atau nyanyi. Lalu properti dalam permainan caci. Properti permainan caci itu mungkin saya izin waktu untuk ambil barangnya. Sekarang saya mau jelaskan properti dalam permainan caci. Dalam bahasa Manggarai, ini namanya agang atau koret. Ini namanya nggiling. Agang artinya perisai untuk alat penangkis tubuh. Lalu kalau kita lihat di kampung A misalnya, kayunya ada 4 atau 3 atau 5. Kita tahu bahwa di kampung itu setelah meninggal, maka buat satu acara doa bersama sampai 5 hari. Atau misalnya kita ke kampung lain, ada main caci di situ. Mereka ada 8. Oh, berarti ritual ada setelah meninggal dunia itu 8 hari. 8 hari berdoa bersama untuk arwahnya. Kemudian, alat perisai ini sama dengan langit. Dan ini sama dengan mama. Jadi bapak dan mama, atau ini bumi, ini langit, bumi dengan langit. Lalu properti ini yang bungkus tangan ini adalah dari kulit kerbau. Bukan kulit kerbau sembarang, tapi kulit kerbau dari lututnya, di sininya, di lututnya. Karena lutut fungsinya adalah menghormati orang lain atau menghormati apa saja. Kemudian ini kulit kerbau. Dia berbentuk bulat. Nah, di kulit kerbau ini, penangkis ini, di tengah juga ada bulatnya juga. Itu artinya manusia itu dilahirkan dari sang ibu, dari rahim seorang ibu. Sehingga bapa, mama, bumi dengan langit, pemberian alat peraga harus sopan, duduk. Nah, yang diuji dalam permainan caci, satu. Yang paling penting, yang diuji dalam permainan caci, suara merdu. Jadi dia punya suaranya bagus sekali. Sehingga membuat para penonton rebut arena. Siapa gerangan yang nyanyi itu? Semua rebut arena. Oh, siapa. Bahkan naik di atas pohon. Bahkan naik di atas batu sampai batu itu
runtuh semua ke bawah karena suara merdu. Yang diuji pemain caci yang kedua adalah santun dalam beretika. Artinya pembelian alat peraga dengan sopan. Kedua-duanya harus terima dengan pemberi harus berlutut seperti ke ini. Kemudian itu santun dalam beretika. Yang diuji adalah lincah dalam memukul. Dari lawan tidak bisa dapat. Lincah dalam memukul. Yang keempat, cekat dalam menangkis. Itu yang diuji, bukan kekuatan magic. Jadi tahun 50-an main caci itu identik dengan perang tanding, maka kekuatan magic yang dimainkan di sini. Kemudian permainan caci sekarang itu dominan juga dilakukan. Ada syukuran tabisan imam, atau resmi gereja atau bangunan baru, atau acara-acara orang penting, atau penerimaan orang penting. Itu sekarang. Lalu caci itu biasanya dimainkan oleh laki-laki, bukan orang perempuan. Kemudian ini saya juga mau jelaskan namanya larik atau kalus. Nah, larik ini identik dengan petir untuk mengukur kesucian dan kemurnian seseorang. Apabila pemain caci itu kena di leher atau muka, maka ini ukurannya. Ini ibarat petir, mengukur kesucian dan kemurnian seseorang. Itu filosofis caci. Nah, nanti di situ kita bisa tahu kalau kena bagian muka atau leher ke atas atau kepala, maka manusia itu dianggap apa? Dianggap manusia banyak berdosa. Lalu supaya jangan itu terjadi, pertama, pemain caci jangan tidur di istrinya, dengan istrinya malam hari. Tidak boleh gendong seorang perempuan, atau tidak boleh acting berlebihan, atau dia punya samaran tidak boleh menyinggung perasaan seorang wanita, atau sengaja dibuat oleh seorang penonton. Karena caci juga arena perjodohan. Karena suaranya bagus, penampilannya menarik, santun dalam etika, cekat dalam menangkis, lincah dalam memukul. Sehingga pada saat bermain caci terkadang juga penonton seorang perempuan juga dia babas tangan untuk kasih sama pemain caci. Berarti dia ada simpatik dengan pemain caci itu. Sehingga arena caci juga sebagai arena perjodohan. Di sinilah ruang muda-mudi untuk mencari jodoh juga. Kemudian kalus atau cemeti itu dari kulit kerbau. Mengapa semuanya dari kulit kerbau? Karena meminang seorang gadis kalau orang Manggarai ambil istri menggunakan kerbau. Menggunakan kerbau. Kalau menggunakan kerbau berarti korban hewan adalah kerbau. Maka semua orang tahu, oh korban hewan potong kerbau, berarti ada main caci. Semua orang datang untuk melihat permainan caci. Lalu pemain caci yang baru belajar, biasanya dari pagi sampai jam 12. Tapi kalau pemain caci yang jago, yang kelas, artinya lincah, 12 ke atas sampai sore jam 6. Identik dengan selebriti yang datang untuk memancing massa, nyanyi dulu artis lokal. Begitu bintangnya nyanyi baru rame. Nah, dia buat pertanyaannya, kenapa orang Manggarai nonton caci dari pagi sampai sore, bahkan 3 hari, tidak bosan-bosan menonton. Karena apa? Karena mereka mencari bintangnya. Siapa yang betul-betul pemain caci murni. Kemudian tadi ada di kepala. Tadi itu bulu kambing. Nah, bulu kambing itu kalau orang Manggarai menikah, maka kambing salah satunya untuk apa? Untuk melengkapi acara perkawinan itu. Kambing itu banyak makanannya, perutnya elastis. Perutnya elastis, makannya banyak. Atau seperti tempat simpan air. Kecil dia punya lubang, besar dia punya tempat simpanannya. Itu artinya kalau orang Manggarai ada masalah lewat mufakat, lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. Dia tidak ambil jalan pintas. Nah, kenapa tidak bulu kuda? Karena dia tidak cocok dengan falsafah budaya. Yaitu kawin untuk nikah, dan kuda
dan kerbau adalah belisnya. Kemudian itu caci terkadang juga bahwa itu merupakan tarian tradisional. Jadi caci merupakan akar budaya bangsa. Sehingga pada kesempatan ini saya rasa bangga kalau caci ini tidak didokumen secara paten, maka akan mempengaruhi perubahan-perubahan gaya anak muda. Yang pertama, dia menggunakan paci atau sambana menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dia busana itu tidak tutup dia punya tali pusat. Nah, itu juga pengaruh karena tidak ada transfer pengetahuan budaya. Jadi sebelum bermain caci, jadi biasanya ada saenya. Makanya saya bilang tadi itu sae sebelum caci berarti ada potong kerbau, congkolokap itu. Berarti ada sae, namanya tari sae. Berarti itu pasti pertama saenya. Nah, setelah sae itu baru danding, lagu bersama. Itu sebelum main caci juga. Begitu sae itu, dan iringan musiknya itu ada semangat, ada yang pelan, ada yang sepertiga pelan. Jadi pertama tadi dia masuk lewat sae. Nah, setelah sae tadi dia nyanyi lingkaran, itu adatnya. Atau namanya danding. Nah, setelah danding dia baru main caci. Lalu alat peraga dikasih oleh seorang perempuan. Pertanyaan publik, dan itu jarang digunakan dan jarang anak muda tahu. Kenapa perempuan yang kasih? Itu tadi alasannya. Kalau grup main caci itu datang caci salah satu titik, tiba-tiba di tengah perjalanan ada keluarga yang meninggal. Maka salah satu cara untuk supaya dua grup itu tidak korban atau tidak celaka, maka ada istilahnya itu penerima tamu tahu bahwa ada kejadian yang luar biasa. Supaya jangan baku kena, supaya ada sengsara, supaya terlindungi oleh leluhur dua-duanya, maka pendingin atau darah dingin dikasih oleh seorang perempuan. Alasannya itu tadi. Karena sampai detik ini orang belum jelaskan tentang ini. Jadi demikian. Baik, pertama sekali saya Pius Baut, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Saya mengapresiasi kepada UPTD Taman Budaya Provinsi NTT yang menyelenggarakan atau mengabadikan karya seni, atraksi seni dari kabupaten ini. Di antaranya adalah caci dan rangkuk alu, tarian caci dan juga tarian rangkuk alu. Dua jenis tarian ini adalah tarian yang diwariskan dari nenek moyang, kemudian sangat diminati oleh wisatawan. Berbagai produk pariwisata yang ditawarkan ke wisatawan adalah salah satunya tarian ini, tarian caci, juga tarian rangkuk alu. Nah, tarian caci ini sendiri adalah sebuah warisan budaya dari orang Manggarai, dan caci ini biasanya dilakukan pada saat-saat ada upacara-upacara besar, termasuk upacara pernikahan, juga upacara-upacara syukuran dan lain-lain. Caci itu di sana ada berapa unsur, caci, berapa unsur. Di sana ada game, ada permainan, ada fight, pertarungan. Kemudian di sana ada seni, ada seni musik, seni tari. Kemudian di sana ada seni prosa, bagaimana penuturan kalimat-kalimat yang bermakna, bernilai untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi itu caci, dan caci ini sebuah ritual. Ada proses-proses awal, kemudian ada aturan main
Ini ada aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak. Kemudian juga ada pihak yang menjadi tuan rumah, juga ada pihak yang menjadi tamu. Ya. Dan di sana ada aturan main. Ketika antara pihak rumah dan pihak tamu ada yang berhubungan keluarga, maka itu tidak boleh. Itu soal caci. Kemudian rangkuk alu. Rangkuk alu ini juga sebuah tarian ajang pertemuan jodoh. Ya, ajang pertemuan jodoh masyarakat, dan bahan-bahannya bahan alami. Ya. Alu itu dari kayu. Ya. Rangkuk itu bagaimana alu itu dibenturkan atau dipertemukan, ya, begitu. Lalu orang menari. Ya. Dan ini ajang pertemuan muda-mudi, pertemuan jodoh, ya, rangkuk alu. Dan juga ada lagu-lagu yang mengiringi juga tarian ini. Baik, ya, perlu juga saya sampaikan bahwa Dinas Parekraf BUD ini punya program dalam pelestarian dan pengembangan budaya. Ya. Dan di dinas ini ada bidang khusus, bidang budaya, juga ada bidang sejarah. Ya. Terkait program pemerintah, jadi kita selalu tentu membuat program dalam hal pelestarian dan pengembangan. Ya, hanya karena 2 tahun ini kita pandemi sehingga ada beberapa program yang tidak berjalan. Tetapi sesungguhnya program rutin kami itu ada pentas rutin, ya, ada event-event, dan event-event itu juga di dalamnya ada pertunjukan-pertunjukan, ya, caci rangkuk alu. Ya. Jadi ini selalu yang kemudian kami memiliki sanggar-sanggar seni yang dibina oleh dinas, ya, ada dinas. Kemudian industri pariwisata juga membutuhkan tarian atau berbagai atraksi seni, ya, hiburan di hotel, ya, dan salah satu yang biasa dipentaskan adalah berbagai tarian-tarian daerah. Jadi pemerintah akan terus, ya, selanjutnya memiliki program dalam melestarikan budaya dan juga mengembangkan dan juga memasarkan. Ya, jadi ketika budaya menjadi produk pariwisata, maka ada harapannya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi mungkin ini dulu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dari UPTD. Sukses terus. Terima kasih.